Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun, NIM H05118118. Hari ini akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya dengan judul Performa Bagan Kendali Non-Parametric Exponentially Weighted Moving Apparatus Sign pada Produksi Pakan Ternak. Di bawah pembimbing utama, Ibu Dr. Erna Trihardiani SSI MSc, pembimbing pertama Ibu Dr. Anda Nasra Sirajang MSc, serta penguji Ibu Anissa SSI MSc dan Bapak Siswanto SSI MSc. Adapun pokok bahasan pada seminar hari ini, yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Adapun pendahuluan, yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat batasan masalah, yang kelima manfaat penelitian. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya, di mana persaingan di bidang industri saat ini semakin ketat seiring dengan permintaan konsumen yang beragam di era globalisasi. Hal ini memicu para penggerak industri untuk saling berlomba menghasilkan produk yang berkualitas. Kualitas produk yang baik berasal dari suatu proses yang terkendali dan stabil. Oleh sebab itu, perusahaan perlu menerapkan sistem pengendalian kualitas pada proses produksi yang dilakukan. Dalam ilmu statistika dikenal adanya sistem pengendalian kualitas statistik atau Statistical Process Control. SPC merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk mengawasi, mengontrol, dan menganalisis proses produksi, mulai dari penerimaan bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen dengan menggunakan metode-metode statistik. Bagan kendali merupakan salah satu alat SPC yang secara grafis digunakan untuk mendeteksi pergeseran sebuah proses dari pusat distribusi pengamatan yang diukur secara berkala dari setiap sampel. Bagan kendali yang pertama kali digunakan untuk memonitor rata-rata proses adalah bagan kendali X-bar yang diperkenalkan oleh Walter A. Shepard pada tahun 1920. Bagan kendali X-bar memiliki kelemahan, yaitu bagan kendali tersebut kurang sensitif dalam mendeteksi pergeseran proses rata-rata yang relatif kecil. Oleh karena itu, dikembangkan bagan kendali alternatif, diantaranya adalah bagan kendali Exponentially Weighted Moving Apparatus atau EWMA. EWMA pertama kali diperkenalkan oleh Robert pada tahun 1959 yang merupakan bagan kendali untuk mendeteksi pergeseran rata-rata proses yang relatif kecil. Pada umumnya, bagan kendali EWMA dibangun berdasarkan asumsi bahwa data pengamatan proses berdistribusi normal. Namun pada kenyataannya tidak semua data pengamatan yang diperoleh berdistribusi normal atau bahkan distribusinya tidak diketahui, sehingga bagan kendali parametrik sulit diterapkan dengan pasti. Penggunaan bagan kendali parametrik pada data yang tidak berdistribusi normal cenderung mendeteksi sinyal out of control yang tidak sewajarnya. Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah tersebut adalah penggunaan bagan kendali non-parametrik EWMA yang diperkenalkan oleh Yang dan kawan-kawan pada tahun 2011. Bagan kendali non-parametrik EWMA sign merupakan bagan kendali untuk memonitor kemungkinan adanya penyimpangan dari rata-rata target proses produksi pada data yang tidak berdistribusi normal dengan menggunakan pendekatan parametrik. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sumparanse dan kawan-kawan pada tahun 2016 dalam jurnalnya membahas mengenai perhitungan apparent rate dengan pendekatan rantai Markov untuk mengevaluasi kinerja bagan kendali non-parametrik EWMA. Rias dan kawan-kawan pada tahun 2019 membandingkan performa beberapa bagan kendali non-parametrik EWMA sign, Arsin EWMA, dan non-parametrik CUSUM sign, dan mendapatkan hasil bahwa bagan kendali non-parametrik EWMA sign memiliki desain perhitungan yang mudah diaplikasikan pada data di kehidupan nyata dibandingkan dengan bagan kendali Arsin dan CUSUM non-parametrik. Berdasarkan uraian di atas, penulis akan mengkaji mengenai bagan kendali non-parametrik EWMA sign untuk memonitor proses produksi pakan ternak dan mengevaluasi kinerja bagan kendali non-parametrik EWMA sign dengan menggunakan apparent rate dengan pendekatan rantai Markov.
Adapun rumusan masalah pada penelitian saya yang pertama, bagaimana menentukan batas kendali dari bagan kendali non-parametrik Elma-Sign. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan bagan kendali non-parametrik Elma-Sign pada data kandungan lemak dalam produk pakan ternak dan membandingkannya dengan bagan kendali sign. Yang ketiga, bagaimana menentukan performa bagan kendali non-parametrik Elma-Sign dan bagan kendali sign menggunakan Averara LED dengan pendekatan rantai Markov. Tujuan penelitian yang pertama, mendapatkan batas kendali dari bagan kendali non-parametrik Elma-Sign. Yang kedua, mengaplikasikan bagan kendali non-parametrik Elma-Sign dan bagan kendali sign pada data kandungan lemak dalam produk pakan ternak. Yang ketiga, memperoleh informasi tentang performa bagan kendali non-parametrik Elma-Sign dan bagan kendali sign menggunakan Averara LED dengan pendekatan rantai Markov. Adapun batasan masalah dalam penelitian saya, yang pertama, data yang digunakan adalah data pengamatan kandungan lemak yang terdapat dalam produk pakan ternak di PT Java Comfort Indonesia Tbk Unit Makassar pada bulan Desember hingga Januari 2022. Dan yang kedua, ukuran sampelnya atau N adalah sama dan N-nya sebesar 10. Manfaat penelitian yang pertama, bagi pengemban ilmu pengetahuan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah dinamika keilmuan mengenai pengendalian kualitas statistik, khususnya tentang bagan kendali non-parametrik Elma-Sign. Yang kedua, bagi pihak perusahaan diharapkan metode non-parametrik Elma-Sign dapat menjadi rekomendasi atau referensi dalam melakukan pengendalian kualitas pada proses produksi yang dilakukan. Adapun tinjauan pustaka, yang pertama bagan kendali, yang kedua distribusi binomial, yang ketiga uji normalitas, yang keempat rantes, yang kelima bagan kendali sign, yang keenam bagan kendali Elma, yang ketujuh bagan kendali non-parametrik Elma-Sign, yang kedelapan proses Markov, yang kesembilan Averara LED non-parametrik Elma-Sign, dan yang 10 gambaran umum perusahaan PT Java Comfort Indonesia Tbk Unit Makassar. Adapun metodologi yang dilakukan, yang pertama mengetahui sumber data, yang kedua deskripsi data, yang ketiga melakukan metode analisis. Adapun metode penelitian, yang pertama yaitu sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari Divisi Quality Control atau QC produk pakan ternak di PT Java Comfort Indonesia Tbk Unit Makassar. Data inspeksi produksi pakan ternak yang digunakan yaitu data variabel presentasi kandungan lemak pada bulan Desember pada tahun 2021 hingga Januari 2022 yang terdiri dari 30 sampel dan 10 kali perulangan sehingga total data pengamatan sebanyak 300 sampel. Deskripsi datanya seperti dilihat pada layar. Selanjutnya, metode penelitian yang akan digambarkan melalui diagram alir. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.